Siap, sebelumnya sebelum saya menyampaikan seminar saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan sebuah pantun. Pergi ke pasar naik taksi, beli soto pakai nasi. Ayo perhatian ke sini. Jangan pikir biaya tidak pasti. Lari-lari dikejar gorila. Malah tersesat dalam doa. Sebelum presentasi dibuka, sebaiknya jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada selaku penguji, yang terhormat Bapak Riki selaku bos, dan yang terhormat Ibu Regina selaku mentor saya yang sedang mengikuti Zoom. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul dengan optimalisasi kepatuhan Sudigo Safety Checklist melalui media poster dan QR code untuk meningkatkan keselamatan pasien di instalasi bedah sentral dan tes rumah sakit Sarimisi. Berikut profil dari rumah sakit Sarimisi, yaitu terletak di Jalan Mangkadiranata, yaitu Jalan Priok nomor 11 Kota Bandung. Pada tahun 1950, dulunya rumah sakit Sarimisi ini adalah rumah sakit bersalin. Kemudian setelah berkembangnya dan dibawa naungan dari Kesedihan 3 Siliwangi. Selanjutnya yaitu berkembang menjadi pelayanan rumah sakit tingkat 4. Rumah sakit Sarimisi ini tidak hanya melayani ibu bersalinan saja, tetapi juga melayani dalam fasilitas umum seperti layanan medis umum, maksud saya seperti penyakit darah, bedah, anak, radiologi dan lain-lain. Berikut profil dari saya sebelum saya ditempatkan di unit kerja, yaitu di instalasi bedah di Rumah Sakit Sarimisi yang berperan sebagai perawat bedah, yaitu bertanggung jawab mengelola perawatan pasien sebelum, selama, dan sesudah operasi, memastikan lingkungan steril, serta membantu ahli bedah. Perawat bedah digolongkan menjadi dua, yaitu bedah steril dan non steril. Nah, selama saya berada di rumah sakit Sarimisi dan berada di ruangan OA, saya menemukan identifikasi pasien atau mendiagnostikan isu ada 3, yaitu yang pertama, belum optimalisasi kepatuhan penerapan Sudigo Safety Checklist atau SSC yang saya ambil, gampangnya yaitu meningkatkan insiden keselamatan pasien atau IKP, komplikasi medis dan kematian. Dan sebagainya sebagai berikut yang ada di layar. Kemudian yang kedua, belum optimalnya manajemen pendokumentasian DHP, pendokumentasian DHP dalam operasi yang berdampak resiko kegagalan tindakan operasi dan stok tidak aman. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya pemanfaatan digital, pemanfaatan media edukasi digital bagi pasien yang operasi. Ini biasanya rendahnya untuk pasien-pasien yang mau operasi, kayak kurangnya edukasi sebelum dan sesudah dilakukannya operasi. Nah, ini adalah penempatan dengan metode USD dengan melibatkan bobot kegawatan, keseriusan, dan penempatan pengembangan isu. Maka isu yang dipilih adalah yang pertama, yaitu belum optimalnya kepatuhan penerapan Sudigo Safety Checklist di Rumah Sakit Sarimisi dengan kalimat terbesar optimalisasi kepatuhan Sudigo Safety Checklist melalui media poster dan QR code untuk meningkatkan keselamatan pasien di instalasi bedah sentral RSUD Sarimisi Bandung. Berikut adalah diagram tersebut yang saya ini ada 4 yang kemarin, yaitu mat, method, mention, dan material. Berikut adalah dampak yang bisa terjadi, yaitu menurut ini yaitu orang perbuatan salah karena ini memiliki beban moral dan resiko hukum. Kemudian kepada unit kerja yaitu resiko kecelakaan
kerjanya yaitu kurangnya mungkin checklist yang nanti bakal dioperate dan rawat ruang yang akan rawat ruang dinas selanjutnya. Kemudian stakeholder hurdle eksternalnya yaitu pasien dan keluarga menjadi korban utama bisa mempengaruhi nama baik rumah sakit. Gagasan yang saya ambil di sini yaitu saya membuat dengan pembuatan poster Sugigo Safety Checklist ini sama mendesain poster untuk menarik secara ringkas dan jelas agar petugas yang berada di rumah sakit itu patuh untuk menerapkan yang namanya pencekisan Sugigo Safety Checklist pada kegiatan sebelum, sesudah, dan selama operasi. Berikut adalah kegiatan selama habituasi, yaitu ada beberapa kegiatan. Gimana sih? Oke, siap. Saya izin untuk kegiatan pembuatan poster pada QR code. Saya yang pertama yaitu mencari referensi melalui jurnal dan melalui SOP yang ada di rumah sakit. Setelah itu saya melakukan konsultasi kepada mentor saya bahwa untuk melakukan pembuatan poster dan ini sebaiknya dipadupadankan dengan yang sudah ada di rumah sakit. Seperti contohnya pada pencekalan yang ini bisa jangkauannya seperti ini. Kemudian setelah saya masuk pada mentor sama Karun, karena yang pertama ini kan saya menggunakan QR code-nya tadi awalnya biar bisa dicetak langsung sesuai gambar, tapi ternyata tidak bisa. Jadi saya menggunakan QR code dengan isian nanti 3 checklist di situ. Kemudian ternyata di ACC, habis itu saya mencetak. Untuk sosialisasi poster dan QR code-nya, saya sebelum melakukan sosialisasi, saya meminta pendapat dengan Ibu Karun untuk menyesuaikan jadwal kapan bisanya. Setelah itu saya memesannya ke grup ruangan lokal. Setelah itu saya menyiapkan tempat dan materi yang akan saya sampaikan untuk presentasi. Setelah itu saya menyiapkan daftar isi untuk kehadirannya dan melakukan presentasi yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum saya melakukan presentasi, saya memberikan feedback kepada teman-teman. Siap. Ya. Ini untuk bentuk produk yang saya. Siap. 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 Ini ada evaluasi realisasi hasilasi sebelum dan sesudah. Siap. Berikut adalah rancangan aksi yang bakal saya laksanakan setelah saya menciptakan produk ini, yaitu akan saya berkoordinasi dengan unit IT atau CRS guna mengimplementasikan data QR Sugigo Safety Checklist ini ke dalam database rumah sakit. Sebenarnya sudah ada di rumah sakit kita, pencekalan ini dia sudah ada di komputer, tapi biar untuk memudahkan agar tidak menyalin lagi, tapi bisa langsung tersambung ke sistem rumah sakit. Berikut untuk kesimpulannya yaitu laporan aktualisasi ini meningkatkan isu tentang optimalisasi kepatuhan Sugigo Safety Checklist melalui media poster dan QR code untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit Sariningsi di salah satu daerah rumah sakit Sariningsi, Bandung, dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang Sugigo Safety Checklist, beban kerja yang tinggi, komunikasi tim, sama formulir yang kurang, kemudian SOP belum tersosialisasi secara optimal, pengisian tidak real time. Kemudian kegiatan kreatifnya yaitu saya membuat QR code ini agar untuk memudahkan tim bedah agar bisa mengisi secara real time. Kemudian menilai berorientasi layanan ini tercermin dari nilai-nilai berakhlak seperti harmonis dan kolaborasi dan lain-lain.
Jati, kalau ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan dalam hati. Terima kasih. Mohon izin untuk melaporkan videonya terlebih dahulu. Berikut evaluasi atau testimoni dari teman-teman. Ya, berikut adalah laporan seminar aktualisasi saya yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan dan mungkin terima kasih. Siap. Siap. Terima kasih atas untuk selanjutnya sudah bisa menjadi penerus kita nih Pak. Sudah mengerjakannya siang bertakwa. Terima kasih Bapak atas informasinya kepada kita. Mungkin Bapak terima kasih. Siap Ibu. Baik untuk selanjutnya dari Bapak
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat siang, selamat sejahtera untuk semoga pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Tentunya kita bisa berkumpul pada sini atas izin dan izin beliau. Terima kasih kepada Akil yang telah khusus ya untuk mengapa bisa terus ini sampai bertanya yang guru menyampaikan. Akil, baik, terima kasih ya. Sebenarnya SSC itu pengertian daftar periksa ya. Ya, daftar periksa untuk pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Jadi ada 3 tahapan izin penguji untuk menjawab. Ada 3 tahapan, yaitu sebelum induksi, yaitu pasien pada waktu saat datang, kemudian pada waktu sebelum dilakukan insisi atau pembedahan tempat itu, terus pada waktu saat psikot. Jadi pas waktu pasien datang itu kita identifikasi ulang dari mulai identitas pasien dan lain sebagainya, terus ada pengecekan laboratorium atau pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Nah setelah itu dilakukan juga ada alergi dan kotak seperti dengan riwayat pasien. Habis itu selanjutnya dilakukan tindakan lewat, yaitu pengecekan ulang lagi tentang pasien itu sambil konfirmasi masalah lokasi operasinya, diagnosanya apa, kemudian komunikasi lagi sama tim bedanya lagi yang ada di situ. Kemudian yang ketiga yaitu sebelum pasien meninggalkan ruangan operasi. Sebelum pasien meninggalkan ruangan operasi itu kan dilakukan pengecekan lagi untuk masalah alat steril atau alat-alat yang digunakan untuk dalam operasi pasien itu apa aja yang digunakan. Saatnya yang digunting ada 3 atau pasang ada 20. Berarti nanti setelah kita selesai melakukan operasi itu pasien mau keluar atau sebelum mau menutup jahitan kita harus cross check lagi apakah itu benar 20 kasa yang dipakai atau enggak. Izin, terima kasih. Lantas siapa yang harus melakukan SSC? Siapa mohon izin untuk menjawab? Untuk pengisian SSC ini bisa dilakukan untuk siapa saja, termasuk dalam tim anggota bedah, seperti anestesi, perawat sirkuler atau instrumen, dokter bedah juga bisa yang ada di situ yang pada saat itu dia mengikuti proses dan prosedur operasi. Tetapi untuk lebih diutamakan kepada perawat sirkuler, yaitu perawat yang dia bertugas non steril. Jadinya kalau seandainya ada alat yang perlu diperlukan, dia yang melakukan pemeriksaan itu. Karena tangannya masih non steril, sedangkan yang steril tidak bisa untuk memegang di area yang non steril. Terima kasih. Termasuk saya sih ya. Siap izin. Kenapa menurut dulu organisasi tetapnya itu? Siap mohon izin. Sebenarnya sudah patuh untuk melakukan tindakan ini. Tapi untuk lebih meningkatkan lagi agar anggota tim bedah untuk lebih patuh, karena kita itu biasanya itu prosedur ini kita lalui, kita lewati, dan juga kita lewati, tapi kita lakukan. Tapi waktu jadi nggak real time gitu, maksudnya menuju ada kita cek bisa lembaran, tapi biasanya kita lakukan secara spontan tanpa tulisan langsung gitu. Nanti kita waktu setelah selesai gitu baru disalin ke komputer seperti itu. Saya punya kenapa mengangkat 31 ini berarti aku menemukan sesuatu. Siapa ini? Apa? Ini baru sedikit favorit, tapi kan ini kebaikan kita berkomentar ya. Kalau katanya gagasan April ini sudah melalui riset dulu kan, selama penelitian terhadap adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian atau ada gap di sana itu. Apa yang diharapkan seperti apa, tetapi kelihatan di lapangan berbeda. Muncullah permasalahan. Nah, diharapkan dikaitkan dengan agenda 2 memberikan pelayanan yang prima kepada pasien, maka harus ditingkatkan kualitas atau bentuk pelayanan di rumah kesehatan. Salah satunya mengoptimalkan tentang ACC ini. Nggak apa-apa, justru kita harus mau membuka sedikit bolongnya, tapi ada solusi gitu kan. Jangan kita membuka bolong, tapi kita tanpa solusi.
solusi. Nah, solusinya yang sudah dibawa oleh APD itu upaya meningkatkan mengoptimalkan dengan apa? Membuat poster, kemudian membuat kioskan membuat kioskan untuk membuka gitu kan. Diharapkan ini bisa menggugah tim yang akan melaksanakan operasi juga. Misalnya ini loh yang harus dilakukan publik seperti ini, jangan sampai ada yang kelewat. Itu maksudnya. Ya, seperti itu. Seperti itu Dan kan? lebih patuh lagi gitu. Lebih patuh lagi. Berarti sosialisasi nanti harus ditekankan kepada internal tim. Dari mulai anestesi, perawat, sampai dengan dokter tersebut. Jangan bosan-bosan dan jangan takut. Kemudian kita evaluasi. Apakah dengan sudah dibuatnya program ini, kemudian juga bisa diambil melalui kioskan itu, terjadi peningkatan kepatuhannya? Saya mohon izin, alhamdulillahnya terjadi peningkatan kepatuhan. Berapa persen? Udah berapa persennya? Udah hampir 90% udah terjadi. Luar biasa. Iya, soalnya sekali lagi saya tidak segan-segan untuk mengingatkan juga dan memantau itu semua. Para dokter nggak tersinggung diingatkan? Siap, ada dokter kemarin ada dokter itu juga beliau malah bagus kayak gitu sih, izin malah mendukung gitu. Nah, saya juga mendukung untuk peletakan masalah kita memasang poster itu. Saya juga konsultasi dan dengan anestesi juga ditempelnya di area mana gitu. Karena kalau seandainya itu ditempel tidak asal dengan mata, tidak terlihat dengan mata, kan percuma gitu untuk melakukan penempelan poster ini. Jadi kemarin sempat berdiskusi juga masalah penempelan ini sampai ya ini sama kepala ruangan juga. Karena kalau tim yang terlibat dalam proses itu tidak dapat ada dampak besar kepada pasiennya. Siap izin, makanya saya mengangkat ini karena agar lebih optimal dan lebih patuh untuk lebih lagi kepada pasien karena efek dari salah ini itu efeknya banyak gitu. Ada lebih safety lagi. Satu aja tambah nanti di video dalam cover ini karena yang lainnya lebih soft checklist kurung buka, SSC kurung tutup ya. Di sini nggak apa-apa, manusia aja. Oke, kesimpulannya gini ya. Ini gagasannya sudah bagus. Terima kasih pemerintah yang telah luar biasa mendukung, memfasilitasi. Biasanya yang paling sulit itu ketika kita beririsan, berhimpitan dengan senior itu. Kadang-kadang senior itu bukan suka banyak tidak terima kalau diingatkan oleh junior. Gitu kan? Di mana-mana ini ada prinsip Jawa kuno, ada prinsip orang Jawa. Kalau atasan atau pimpinan itu berenang materi, orang-orang dipateni. Iya, betul kan? Tapi ketika April menyampaikan satu hal yang sangat positif bisa diterima, luar biasa. Terima kasih. Harus bukan itu harus terus mendukung, tapi jangan lupa evaluasi. Ya, siap. Nah, artinya jangan proyeknya start. Ya, siap. Tentunya kan nanti ada kekurangan lagi, bukan ditingkatkan lagi apa yang Siap. bisa. Dimasukin ke ini rumah sakit biar gabung gitu. Nah, Tidak perlu menerima. kemudian manfaat untuk internal jelas. Siap. Nah, untuk eksternalnya itu rumah sakit bagus terpisah itu banyak. Kita baru ke yang lain, misalnya dari Cirebon, ada di Pusira. Hal ini bukan hanya dimiliki oleh rumah sakit saja, tapi manfaatnya luar, internal dan eksternalnya. Ya. Jadi nanti harus dibuka juga wawasan kita, kaitan dengan stakeholder yang lain. Terima kasih untuk masukannya Bapak Uji. Terima kasih banyak ya. Siap. Bagus dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan benar. Siap. Oke. Tadi sudah membuka pola itu ada pertanyaan. Siap. Terima kasih. Oke, kita aja terima kasih. Terima Ya, kasih terima Bito. kasih. Ya. 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 Baik, terima kasih dari Uji. Ini bisa diskusi ya.
Terima kasih Pak Inspektor sudah bersedia. Kemudian Ibu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Polisi yang bergeser untuk April. Semoga lancar ya. Ini masih dalam kesempatan ya. Terima kasih. Itu untuk supaya yang Waalaikumsalam. siap, saya dulu. Enggak. Terima kasih Bu Menko. Siap. Seminar laporan aktualisasi telah selesai disampaikan. Telah dilaksanakan. Laporan seminar aktualisasi telah disampaikan. Seminar aktualisasi telah dilakukan. Laporan selesai. Seminar aktualisasi telah disampaikan. Laporan selesai. Terima kasih kepada Bapak. Kembali ke tempat. Dalam gerak. Istirahat jumpa, gerak. Kenapa closing menjadi nggak itu kakinya kenapa? Ya Allah ya. Ini Abdul, Siap. ini berdiri kita cari papernya ya. Oh, siap. Karena kalau ini pakai CC, Ini izin waktu awal itu udah SSD dalam dulu. berarti kalau gitu berarti bisa pakai CC ya. Kalau enggak semua, kalau pakai semua. Aku nanti yang terbaik. Oh, siap. Enggak. Yang foto dua. Belum foto. Ya. Mari paparan untuk Ya Allah. terus 2 detik lagi jatuh kamu beli. Iya ya. Ini Nanti foto. Promosi kesehatan. 1, 2,